Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sebelumnya seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan di minggu yang kemarin, di mana minggu kemarin kita telah membahas apa kemarin? Eh, Najasah bagian yang paling ringan atau najis mukhafafah. Seharusnya hari ini kita langsung membahas pada najis mutawasitoh. Untuk untuk sebelum kita lanjut, saya akan mengulas sebagian yang kemarin akan saya ulangi dari bab awal najasah. Najis itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu utawi iki iku nerangake najis. Jadi kita membahas najis. Najis itu sendiri apa? Jadi apa yang dimaksud dengan najis gitu? Jadi kalau kadang orang tuh sering bilang ya ini najis, ini najis. Kadang secara definisi apa tuh? Jelasnya mereka belum bisa mengutarakan. Yang mereka tahu air kencing itu najis, kotoran itu najis kayak gitu loh. Jadi najis itu secara bahasa, secara lugatnya, secara bahasa itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Jadi secara bahasa itu sesuatu yang menjijikkan. Tapi bukan berarti nanti apa setiap sesuatu yang menjijikkan itu najis, bukan seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa mengacu pada pengertian secara bahasanya saja. Kalau secara bahasa, najis itu artinya sesuatu yang menjijikkan. Kalau secara istilah atau secara syarak, najis adalah sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Jadi sesuatu yang menghalangi sahnya sholat dengan tanpa adanya rukhsah, dengan tanpa adanya ma'fu atau keringanan. Jadi sesuatu itu yang dapat menjadikan sahnya, hilangnya sah sholat atau ketidaksahan sholat itu dinamakan najis. Itu pengertian najis secara syarak. Jadi kalau secara umumnya yang kita paham itu najis adalah sesuatu perkara yang dimana itu tidak bisa menjadikan sholat itu sah. Untuk pembagian najis sendiri itu ada 3. Yang mana yang pertama dari yang paling ringan ya najis mukhafafah. Kemudian najis mutawasitoh, najis yang tengah-tengah sedang. Dan yang terakhir najis paling berat yaitu najis mughaladoh, itu yang paling berat. Kalau untuk secara secara umum pengetahuan secara global, najis itu adalah kan kalau secara bahasa sesuatu yang menjijikkan, secara istilah sesuatu yang menjadikan sholat itu tidak sah dengan tanpa adanya rukhsah atau kemakluman. Kalau secara umum itu nanti najis adalah setiap sesuatu yang haram diperoleh atau digunakan atau dikonsumsi secara mutlak. Baik itu nanti tidak maaf secara mutlak dalam tingkah ikhtiar serta mudah untuk membedakannya. Mungkin untuk memperolehnya bukan karena kemuliaannya. Jadi secara spesifiknya tuh najis itu pengertiannya panjang. Jadi nggak setiap sesuatu yang hanya menjadikan sholat itu tidak sah itu dinamakan najis, enggak seperti itu. Intinya tuh enggak sesuatu perkara atau tindakan saja yang bisa dikatakan najis yang mana mengarah ke sholat, tapi dari segi makanan juga ada. Jadi untuk pengertiannya tadi kan saya katakan bahwasanya sesuatu yang haram diperolehnya, baik itu nanti banyak atau sedikit digunakan atau dikonsumsi. Jadi itu pengertian dari najis yang pertama. Maksudnya tadi kan saya katakan skala mengglobal, najis itu pengertiannya panjang itu. Jadi setiap perkara yang itu nanti haram untuk diperoleh, dikonsumsi atau digunakan secara mutlak baik sedikit atau banyak. Nah di situ di mana pengertian awal itu kan setiap perkara yang haram untuk dikonsumsi, digunakan, diperoleh baik secara baik atau sedikit itu mengecualikan dari eh, beberapa tumbuhan yang
sedikit apa? Itu nanti mengecualikan pada tumbuhan, dia itu tuh yang memiliki efek negatif. Tumbuhan beracun, kalau yang saya pahami itu tumbuhan beracun yang mana itu nanti kalau jumlahnya sedikit dia tidak najis meskipun itu membahayakan. Gitu. Itu pengecualiannya. Jadi setiap pengertian itu ada pengecualian, ada istilahnya apa ya? Seperti bukan rukso sih, ada sesuatu yang dimana dikecualikan dari pengertian kayak gitu. Dimana pengertian itu tuh ini nggak boleh tapi dikecualikan untuk hal ini boleh, alasannya seperti ini, seperti itu loh. Kemudian tadi kan dikatakan bahwasanya itu diperoleh baik secara sedikit atau dikonsumsi secara sedikit atau banyak dalam tingkah ikhtiar, maksudnya tidak terpaksa ya. Tapi kalau ketika nanti dia itu terpaksa, semisal orang sakit, dia berobat dengan perkara yang najis dalam keadaan darurat atau terpaksa, kepepet. Orang itu sakit keras. Kemudian adanya obat itu tadi perkara yang najis. Perkara yang najis, dan jika tidak diobati maka dia akan mati, seperti itu. Kan terdesak ya itu, darurat namanya, terpaksa kayak gitu. Itu nanti hukumnya perkara itu boleh, itu tidak dinajiskan. Kemudian sesuatu itu tadi kan saya katakan di mana setiap perkara itu yang menjijikkan, tapi di situ dikecualikan itu apa? Ingus, kotoran hidung, di situ dikecualikan dari pengertian bahwa itu najis. Itu untuk pengetahuan sekilas saja bagaimana pengertian najis dan sesuatu yang dikecualikan dari pengertiannya. Kita kembali kepada pembagian najis sendiri, yang mana kemarin pembagian najis itu ada 3, yaitu mukhafafah, mutawasitoh, sama mughaladoh. Di mana kemarin kita telah membahas kalau mughaladoh itu najis paling berat, dan cara mensucikannya itu dengan 7 kali basuhan, yang mana salah satunya harus disertai dengan debu. Itu untuk najis mughaladoh. Contohnya seperti halnya anjing, babi, dan peranakannya atau hasil persilangan dari keduanya meskipun dengan hewan yang suci, misal anjing sama kambing, keluarnya nanti kambing itu nanti hukumnya juga najis kayak gitu. Dan hasil persilangan dari keduanya ini nanti baik persilangan nanti anjing sama babi atau anjing babi ini dengan hewan-hewan yang suci yang bisa dikonsumsi, itu nanti tetap dia akan apa namanya menghukumi keturunan dari persilangan anjing itu dengan najis tetap. Kemudian gini, tadi kan saya katakan bahwasanya untuk persilangannya itu nanti hasil persilangan anjing sama dengan kambing atau anjing dengan sapi atau dengan apa. Kalau yang dilahirkan meskipun itu bentuknya hewan suci, anjing atau mohon maaf kebalik. Kambing atau sapi itu nanti hukumnya tetap